Halo, assalamualaikum sahabat Permata Jonggol. Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di Tanya Dokter. Hari ini saya sedang mengunjungi klinik kecantikan Rumah Sakit Permata Jonggol dan menemui salah satu dokter yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol, yaitu Dr. Nurdalila, spesialis kulit dan kelamin. Halo, assalamualaikum dokter. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Nih karena kita lagi di klinik kecantikan nih dok, saya pengen tanya dong dok, nih sekitar atau seputar tentang tips-tips untuk menjaga kulit wajah agar terhindar dari jerawat dan juga senantiasa selalu segar gitu dok. Apa aja sih dok sebetulnya dokter? Sebetulnya sih yang paling penting adalah mengetahui tipe kulit kita ya, jenis kulit kita. Jadi tipe jenis kulit kita itu harus diketahui dulu apakah kita termasuk tipe yang berminyak, tipe yang kering kulitnya atau yang normal kombinasi. Ada juga satu lagi kelompok tipe kulit sensitif begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya kita bisa manfaatkan dari konsumsi air minum. Konsumsi air minum itu sebetulnya sangat mempengaruhi untuk kesehatan wajah ya, terutama kulit secara keseluruhan. Jadi minimal biasanya sih kita anjurannya ya 1,8 liter atau sampai 2 liter kalau bisa begitu ya. Terakhir bisa dengan menggunakan istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya harus cukup, tidurnya harus cukup ya, karena jumlah tidur itu mempengaruhi untuk kesehatan kulit kita juga. Jadi ternyata air itu juga sangat berfungsi ya dok, untuk menjaga kelembapan kulit kita ya dok. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk pengelupasan kulit, jadi dipengaruhi sama konsumsi air kita per hari. Kalau misalnya kulitnya terlihat kusam atau terlihat yang kayak nggak jelas gitu ya, kalau kering begitu ya, nah itu biasanya sih karena konsumsi airnya kurang baik. Kalau kita konsumsi air dengan baik, sebetulnya pengelupasan secara alamiah itu kan ada. Jadi sebetulnya kulit yang tidak bermasalah itu bisa terjadi kalau kita konsumsi air yang cukup begitu dok. Termasuk dengan jerawat juga ya dok, bisa? Kalau jerawat ceritanya lain lagi sebetulnya. Itu ada pengaruh tambahan lainnya ya. Jadi kalau misalnya jerawat, dia kan memang dipengaruhi juga oleh satu hormonal, terus kemudian dari diet yang dikonsumsi, sama mungkin faktor-faktor lainnya. Nah kalau misalnya sudah ada jerawat, kita juga harus grading tuh. Jadi jerawatnya tipe yang gimana, yang sebatas manakah yang masih bisa dirawat sendiri, dan sebatas mana yang harus konsultasi ya ke dokter kulit dan kelamin begitu. Dok, kalau tadi yang dokter sebutkan adalah pertama kita harus mengenali dulu nih ya jenis kulit kita ya, apakah kering, ataukah normal, ataukah berminyak. Terus dari juga yang kedua adalah dokter sebutkan konsumsi air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, 1,8 sampai 2 liter sehari. Nah yang terakhir ini dok, sejauh mana kualitas tidur ya mempengaruhi kekusaman atau perawatan wajah kita dok? Iya, kalau untuk jumlah sebetulnya sih 8 jam yang ideal seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ternyata itu bisa dibagi menjadi nap time, tapi itu nap time itu sebenarnya tidak dihitung ya. Jadi nap time itu biasanya sih karena memang kita bolehkan kalau memang untuk kondisi-kondisi khusus lah seperti itu. Nah untuk kualitas tidur sendiri sejauh mana dia bisa memberikan efek, dalam kondisi metabolisme kulit yang baik itu dia membutuhkan waktu istirahat begitu dok. Jadi kalau misalnya kulit itu sebetulnya dibantu untuk bisa beristirahat dalam kondisi dia sudah dibersihkan kulitnya, jadi bukan tidur dengan make up ya dok. Apalagi belum suci muka sama sekali. Nah itu adalah waktu panjang yang kita bisa dapatkan dengan mengaplikasikan krim-krim perawatan begitu. Jadi waktu inilah yang diberikan cukup banyak untuk memberikan waktu cukup banyak untuk kulit bisa bereksfoliasi begitu. Jadi memang harus ada waktu yang panjang ini gitu. Kalau untuk selain 3 hal itu, apakah perlu ada perawatan lain dok? Misalnya ada yang bilang harus ketemu dengan kecantikan, misalnya harus di facial kah? Apakah memang kita harus merawat kulit dengan bantuan krim atau minimal di facial dok? Harus nggak dok untuk perawatan kulit salah satu? Nah jadi sebetulnya sih kalau misalnya memang dia tidak ada problem kulitnya, facial itu mungkin bisa di skip ya. Tapi kalau misalnya dia memang sudah ada tipe kulit yang kombinasi, yang cenderung ke arah berminyak, sebenarnya facial itu diwajibkan 1 bulan sekali minimal, karena sebetulnya pasti ada ya namanya komedo-komedo kecil, apalagi di sekitar hidung ya, itu pasti biasanya harus dibersihkan secara rutin. Nah tadi pertanyaannya gimana dok, sudah terjawab?
Tidak dijawab semua. Baik, jadi selain yang tadi 3 hal yang kita lakukan, satu lagi sebaiknya untuk kulit berminyak ya dok, terutama kalian yang cenderung bisa menyebabkan jerawat, karena sebaiknya biasanya jadinya kayak sumbatan folikel itulah yang akhirnya jadi bikin dia kayak jerawatan. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kayaknya kalau misalnya sahabat permata jonggol ingin merasakan merawat kulit, oh ternyata kulit berminyak termasuk seperti saya, harusnya rajin untuk melakukan facial. Jadi sekarang di Rumah Sakit Permata Jonggol sudah melayani tersedia klinik kecantikan untuk perawatan kulit, baik kulit yang lain gitu dan kulit wajah, apapun tipe kulitnya. Jadi segera konsultasikan kecantikan atau perawatan wajah sahabat Permata Jonggol ke klinik kecantikan Rumah Sakit Permata Jonggol. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi customer service kami di 0857 106822. Terima kasih atas waktunya dokter. Sama-sama, dok. Salam sehat sahabat Permata Jonggol. Iya.